Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Deki Zulkarnain ya. Kali ini ada printer Canon TR4570S, di mana printer ini errornya 5B02 ya teman-teman ya. Seperti kita lihat 5B02 pada printer ini mengeluarkan lampu indikator oranye dan hijau berkedip bergantian ya teman-teman ya. Artinya printer ini mengalami full ink atau full ink absorber dengan tipe printer TR4570S ya. Jadi teman-teman, saya akan berbagi pengalaman untuk printer ini. Printer ini saya selalu gagal untuk merisetnya ya teman-teman ya. Namun di sini saya mempunyai cara yang berbeda untuk menghilangkan perintah 5B02 ini. Saya mengganti IC EEPROM-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Bagi yang belum bergabung silahkan klik tombol subscribe di bawah ini, kemudian tombol notifikasi loncengnya, agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Deki Zulkarnain ini ya. Oke, kali ini saya akan membongkar printer TR4570S ya teman-teman ya. Cukup mudah ya teman-teman untuk membongkarnya, karena di sini terdapat 5 baut ya, 3 di depan dan 2 di belakang ya teman-teman. Setelah dibuka semua, kemudian angkat bagian penutup atasnya. Nah, hati-hati di belakang ini terdapat fleksibel ya teman-teman ya. Di belakang ini terdapat 3 fleksibel yang harus kita lepas. Jadi sebelum mengangkatnya jangan diangkat paksa ya teman-teman ya, nanti akan putus kabelnya. Oke, di sini saya akan melepaskan bagian mesinnya atau motherboard pada printer ini ya teman-teman ya. Karena di sini kita akan mengganti EEPROM-nya ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang masih pemula, saya lebih menyarankan untuk mengganti ini ya, mengganti IC EEPROM-nya ya teman-teman ya. Karena memakai program itu sering error ya teman-teman ya. Kemudian juga selain daripada error, banyak gagalnya ya teman-teman ya. Kalau cara saya di sini dengan cara mengganti IC EEPROM-nya ya. Pengerjaannya cukup simpel dan mudah dan tidak butuh memakan waktu lama ya teman-teman ya. Cukup disolder ulang saja, dilepas dan dipasang kembali. Oke, di sini saya akan melepaskan kabel-kabelnya, kabel fleksibelnya ya, kabel power ke motornya dan lain sebagainya. Intinya saya akan melepaskan mesinnya ini dan akan mengganti IC EEPROM-nya ya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan IC EEPROM-nya itu dibeli di toko-toko komputer terdekat ya, atau di media online seperti Shopee, Tokopedia dan Lazada juga bisa didapatkan ya. Harganya juga relatif murah ya teman-teman ya. Jadi bisa dipasang sendiri ya. Oke, setelah saya lepas di sini ya kabel-kabelnya, seperti ini tampilan motherboardnya, dan yang akan kita ganti IC EEPROM-nya itu yang ini ya. Nah, ini ya, yang kakinya ada 8. Oke, teman-teman, di sini saya sudah mendapatkan IC EEPROM-nya yang saya beli ya, teman-teman ya. Saya juga beli ya. Saya tidak bisa membuatnya sendiri, kemudian saya beli. Sebelum saya akan melepaskannya terlebih dahulu. Oke, untuk melepasnya di sini saya menggunakan amtek ya teman-teman ya. Fungsi amtek ini untuk mempermudah melepaskan dari IC ini ya teman-teman ya. Oke, saya poles dengan amtek ya. Kemudian di sini saya tambah timah. Timah ini jadi seluruh kakinya saya tambah timah supaya terhubung satu sama lain ya teman-teman ya. Proses ini sangat mudah untuk melepaskannya ya teman-teman ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan blower uap atau solder yang yang harus bagus ya teman-teman ya. Cukup gini aja udah lepas ya teman-teman ya. Tuh. Saya tambah timah di kaki yang empatnya, saya satukan semua ya teman-teman ya. Dan saya panaskan secara bergilir seperti ini dan lepas ya. Simple sekali teman-teman ya. Ini kalau teman-teman bawa ke service center
biayanya kurang lebih 200-an ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah. 200 lebih bahkan ya, tergantung dari mudah dan tidaknya IC EEPROM-nya itu ya teman-teman ya. Kalau IC EEPROM-nya didapat mudah, mungkin kasih murah ya. Nah, ini IC EEPROM-nya ya teman-teman ya. Perhatikan titiknya. Pada IC EEPROM ini ada titik dan di mesinnya ada titik juga. Jadi samakan aja titiknya supaya tidak terbalik pemasangannya ya teman-teman ya. Tuh. Seperti ini pemasangannya. Nah, setelah kita pasang seperti ini, kita tinggal solder saja ya teman-teman ya. Kita solder ya. Amteknya tidak perlu kita tambahkan lagi karena sudah ada amtek di sana, jadi kita solder saja. Kita lekatkan saja dengan menggunakan timah ya. Nah, pada di sini teman-teman harus menggunakan amtek ya. Apabila tidak menggunakan amtek, maka kakinya akan menyatu ya teman-teman ya. Nanti kalau dia menyatu susah untuk biar dia terpisah ya. Jadi gunakan amtek ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup mudah ya. Di sini saya tidak menghabiskan waktu kurang lebih dari 10 menit ya teman-teman untuk memperbaiki printer ini ya. Ini jenis printer TR4570S. Nah, kalau menggunakan tombol-tombol seperti yang di video-video YouTube lainnya, saya sudah pernah coba ya teman-teman ya. Itu gagal teman-teman. Dia cukup informasi dari printer itu sendiri yang dicetak. Namun resetnya tidak efisien ya teman-teman ya. Tidak sesuai yang diharapkan, masih error juga. Jadi cara yang lebih efektif itu dengan cara mengganti IC EEPROM seperti ini ya teman-teman ya. Kalau menggunakan software saya belum pernah mencobanya, dan pernah berapa kali ya? Pernah 2 kali kalau nggak salah. Di ini gagal, kemudian MX497 juga gagal ya. Nah, cara yang saya pakai ini seperti ini, dijamin 100% berhasil ya teman-teman ya. Harganya juga murah, kemudian juga proses pengerjaan tidak begitu rumit. Jadi saya memilih pasangan seperti ini ya. Oke, sekarang saya tinggal pasang kembali ya teman-teman ya. Pasang kembali mesinnya, saya pasang semua kabel fleksibelnya. Saya colok semua kabel-kabelnya sesuai dengan warnanya. Sangat mudah dan sederhana sekali. Teman-teman bisa mempraktekkannya sendiri di rumah. Tuh. Jadi teman-teman tidak usah bingung takut salah kabel atau gimana, karena kalau dia tidak pas ya teman-temannya tidak bisa masuk kabelnya. Jadi di sini sesuaikan saja warnanya. Apabila kabelnya kuning, slotnya pasti juga berwarna kuning. Apabila slotnya berwarna hitam, maka kabelnya juga berwarna hitam. Jadi tidak akan mungkin tertukar ya teman-teman ya. Kemudian kabel fleksibelnya ada besar dan ada kecil. Jadi sesuaikan saja. Jadi kalau yang besar nyoloknya di yang besar ya. Kalau yang kecil dicoloknya yang kecil. Oke, di sini saya memasukkan kabel yang warna hitam ya. Nah, ini putih. Dan putih warna hitam. Printer ini hampir mirip dengan MX397, 497. Nah, ini hampir sama ya teman-teman ya, karena dia bisa memfotokopi dari atas ya teman-teman ya. Oke, setelah terpasang semua, sekarang kita tinggal bautkan saja. Kita lekatkan ya seperti ini. Kalau tinggal baut mudah ya teman-teman ya. Kita pasang supaya fungsi putih ini supaya tidak tertekan oleh ini ya, casing atasnya, jadi ada yang mengganjalnya. Itu fungsi dari plastik putih yang tadi ya.
Baik, setelah dikencangkan bautnya, nah kita pasang putihnya ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian ada satu baut juga di plastik putih ini supaya tidak bergeser ya teman-teman ya. Kita pasang juga bautnya di bagian ujung ya. Nah, bagian ujung ini. Selanjutnya tinggal kita tutup kembali dan memasang fleksibel 3 yang terakhir ya teman-teman ya. Oke, kita siap untuk memasangnya. Nah, seperti ini ya. Kita tutup. Perhatikan juga bagian depannya harus rapat terlebih dahulu ya teman-teman ya. Apabila sudah rapat, barulah kita mencolok kabel fleksibel yang ada 3 ini ya teman-teman ya. Oke, saya pasang satu persatu di sini. Ya, sudah terpasang, kemudian tutup ya. Habis ditutup, sekarang kita coba terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita lihat hasilnya, apakah masih kedip orange atau tidak ya teman-teman ya. Kita colok kabel power belakang. Setelah colok, kita tekan tombol power dan kita nyalakan ya. Nah, di sini proses printer lagi mengidentifikasi ya. Oke, di sini lampu hijaunya tidak berkedip lagi, artinya printernya sudah bisa digunakan ya. Cukup simple dan mudah ya teman-teman. Lampu orange-nya sudah tidak ada lagi. Nah, artinya printernya sudah bisa kita gunakan. Sekarang kita coba ya. Biasanya printer setiap kali habis di reset ulang atau diganti IC EEPROM itu minta kode ROSUM ya teman-teman ya. Printernya akan error di cartridge ya, karena dia belum mengenali jenis cartridge-nya. Nah, di sini perintahnya oranye ya. Setelah saya fotokopi keluar kedip oranye seperti ini, artinya color dan black. Nah, cartridge hitam dan warna. Caranya cukup mudah ya teman-teman. Cukup tekan tombol step reset yang warna ataupun yang hitam ya selama 5 detik ya untuk menghilangkan lampu orange-nya ini. Tuh. Sekarang saya tekan yang stop reset yang bersama yang color. Tuh sudah hilang ya. Sekarang kita coba untuk mencetak ya teman-teman ya. Di sini printer akan melakukan cleaning terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu saja ya. Nah, di sini printer sudah mencetak ya. Oke, kertasnya sudah keluar ya teman-teman. Artinya printernya sudah dapat digunakan ya teman-teman ya. Oke, sekian, terima kasih video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Selamat mencoba. Setelah menonton video saya, jangan lupa diberi like dan subscribe serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Deki Jokanain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.